Selamat bertemu kembali Bapak Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang chart pattern. Sebetulnya kalau kita bicara tentang chart pattern itu ada banyak sekali, dan sebetulnya dari sekian banyak chart pattern itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah reversal pattern, kemudian yang kedua adalah continuation pattern. Chart pattern sendiri sebenarnya adalah sebuah pola chart yang terbentuk dari konsep dasar trendline, support dan resisten, atau bisa dikatakan sebagai versi yang lebih kompleks dari konsep dasar tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu chart pattern yang cukup umum ditemukan di kalangan para trader ataupun para investor, yaitu head and shoulder. Head and shoulder ini masuk dalam kategori reversal chart pattern. Pola head and shoulder itu merupakan salah satu reversal pattern, dan ini adalah chart pattern yang paling banyak ditemukan ketika kita melakukan trading. Pola ini memiliki akurasi yang cukup tinggi. Ya, jadi ketika muncul head and shoulder ini, akurasi dari pergerakan marketnya cukup tinggi. Kemudian salah satu penulis Encyclopedia of Chart Pattern itu Thomas Bulkowski bahkan mengatakan bahwa tingkat kegagalannya itu kecil. Failure rate-nya itu hanya sekitar 7%. Kemudian Thomas N. Bulkowski juga dalam karyanya itu yang khusus menganalisis tentang chart pattern secara singkat dan secara sangat spesifik, pernah melakukan terhadap 500 saham selama periode tahun 1991 sampai 1996. Di dalam bukunya itu menampilkan statistik yang cukup meyakinkan. Dikatakan di situ bahwa dalam kurun waktu tersebut itu ditemukan 431 pola head and shoulder, dan hanya 25 diantaranya yang merupakan sinyal konsolidasi, sedangkan 406 lainnya merupakan sinyal reversal. Dari data itu kelihatan sekali bahwa memang validitas dan akurasi dari head and shoulder ini cukup tinggi. Kita akan coba lihat sebetulnya head and shoulder itu polanya seperti apa. Chart pattern head and shoulder itu muncul dari sebuah pergerakan harga yang uptrend terlebih dahulu. Seperti ini misalnya, harga mengalami kenaikan, kemudian terjadi koreksi, kemudian harga naik kembali, melanjutkan kenaikannya. Pada saat tertentu dia akan koreksi kembali, tapi koreksi di sini itu lebih tinggi dibanding dengan lower low sebelumnya. Kemudian melanjutkan kenaikannya lagi, lalu koreksi kembali. Nah, kemudian melanjutkan kenaikannya lagi, tapi kenaikan pada
pada fase ini kenaikannya tidak bisa lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya, dan disitulah mulai muncul tanda-tanda untuk head and shoulder ini. Kita coba selesaikan terlebih dahulu. Akhirnya harga tidak mampu bergerak lebih tinggi lagi dan dia terjadi penurunan harga kembali. Nah, kalau kita tarik garis, sebenarnya ini menjadi akhirnya area support ini. Kalau kita tarik garis menjadi seperti ini. Nah, kalau kita kasih kode tanda, ini adalah area A, C. Nah, antara A dan C itu adalah menjadi pola yang support yang cukup kuat ya sebenarnya sebelumnya. A dan C adalah sebuah support di mana C harganya lebih tinggi dari A. Kemudian B dan D. Area D itu lebih tinggi daripada B. Seharusnya kalau itu masih pola bullishnya masih terus berlangsung, mestinya seperti ini. Mestinya F-nya ini akan lebih tinggi dari D. Jadi bisa jadi di sekitar sini. Tapi di sini dia tidak mampu untuk naik lebih tinggi lagi dari harga tertinggi di bagian D, lalu dia terjadi koreksi di sini. Nah, coba perhatikan apabila titik D dan titik F jika ditarik garis itu menunjukkan perubahan dari yang tadinya uptrend, ini yang tadinya uptrend, dia berubah menjadi downtrend. Walaupun masih tentatif, ini belum sampai tahap di sini masih tentatif, belum valid 100%. Nah, pada fase ini dalam Do teori itu sering disebut sebagai fase awal dari fase distribusi, di mana kekuatan supply atau bear dan demand atau bull masih hampir seimbang. Rally terakhir di sini antara bagian B dan F itu kita memberi namanya ini. Nah, di sini kita sebut sebagai left shoulder, kemudian ini sebagai right shoulder, dan ini sebagai head. Makanya ini disebut sebagai head and shoulder. Jadi head and shoulder itu sebenarnya adalah pola kenaikan yang sebetulnya mengalami kenaikan sampai level D, sampai level head ini. Kemudian ketika terjadi koreksi, ketika dia akan naik kembali melanjutkan bullishnya, dia tidak mampu untuk melanjutkan tren bullishnya. Disitulah terjadi awal mula oleh Do teori disebut sebagai awal dari fase distribusi, ya. Dan ini adalah awal terbentuk menjadi head and shoulder pattern. Lalu secara volume, sebetulnya kalau kita lihat secara volume perdagangannya, ketika ini saya tidak bisa menggambarkan volumenya di sini secara lebih jelas, tapi kurang lebih seperti ini. Jadi dari sini, harga sini, kemudian ke A dan B itu biasanya volumenya masih cukup tinggi. Kemudian dari B ke C volumenya mengalami penurunan. Kemudian dari C ke D biasanya volumenya meningkat, tapi tidak lebih tinggi dari volume dari A ke B. Biasanya ini terjadi penurunan volume. Kemudian dari D ke F volumenya biasanya lebih menurun lagi. Nah, nanti ketika ini di breakout area supportnya ini, biasanya volumenya akan menjadi meningkat sekali, tapi adalah volume penjualan, bukan volume buyer, ya.
ketika terjadi breakout di sini. Nah, ini adalah area penting yang disebut juga sebagai neckline. Ini adalah area penting neckline. Sebagai konfirmasi terakhir harus menunggu terjadinya penembusan neckline. Jadi head and shoulder itu menjadi valid ketika neckline ini ditembus. Jadi, nah, ditembus ke area sini. Ya. Ketika udah tembus berarti itu berarti valid sebagai head and shoulder. Sekarang ketika kita mau masuk posisi, kira-kira masuk posisinya di mana? Masuk posisi kita bisa masuk kalau posisi open sell ya. Ini biasanya di future market. Nah, kalau terjadi seperti ini biasanya terjadi transaksi hanya bisa dilakukan di future market. Jadi mengukurnya seperti ini, dari titik D headnya sampai dengan neckline. Ini nanti akan menjadi kita jadikan sebagai target price untuk target profit berikutnya. Nah, ini kita pindahkan dari sini ke sini. Ini oke. Ini adalah target price-nya. Jadi kita bisa open sell setelah terjadi breakout dari neckline ini, terjadi penembusan neckline, baru kita melakukan open sell dengan target profit di sini. Atau untuk yang risk taker ya, kalau mau ambil langsung di area F, begitu terjadi tanda-tanda downtrend, yang risk taker bisa juga, ada juga yang suka mengambil di posisi sini. Lalu biasanya di area F ini kita pasang stop lossnya di sini. Nah, area stop lossnya di situ, kemudian ini adalah target profit maksimalnya di sini. Oke. Itu kurang lebih untuk tentang head and shoulder. Jadi sebagai rangkumannya, untuk rangkuman di sini, pola head and shoulder itu selalu diawali oleh uptrend, kemudian biasanya terdapat beberapa puncak, 3 puncak rata-rata, kemudian puncak yang tengah disebut dengan head, sebelah kiri disebut sebagai left shoulder, ini yang ini left shoulder, kemudian sebelah kanan right shoulder. Puncak head harus paling tinggi di antara ketiganya. Jadi antara titik B, titik D, dan titik F, head harus berada posisi paling tinggi. Kemudian garis yang menghubungkan 2 titik terendah dalam formasi disebut neckline, yang ini neckline. Nah, harga penutupan di bawah neckline merupakan validasi terjadinya pola head and shoulder, dan di situ kita bisa entry. Kemudian volume ideal pada pola head and shoulder adalah seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya di bagian awal tadi. Baik, kurang lebih itu tema tentang head and shoulder. Jadi ini menjadi satu pola reversal chart pattern yang cukup penting yang bisa kita gunakan untuk entry market, terutama ketika kita memanfaatkan atau kita masuk di dalam market future. Biasanya pada forex ataupun cryptocurrency juga bisa untuk yang future. Oke, saya rasa itu nanti kita lanjutkan dengan pola chart pattern ataupun candlestick pattern yang lain pada video berikutnya. Terima kasih sudah mengikuti untuk session kita, video kita kali ini tentang head and shoulder. Semoga membantu kita. Terima kasih dan salam cuan selalu.